Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas tentang perkembangan Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saya beranggotakan kelompok kami beranggotakan saya Muhammad Masud ini, Muhammad Sini Alto Al Faruq, dan ketiga Nurvita Aulatul Zulfa. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang biografi Khalifah Umar bin Khattab. Kelahiran Umar bin Khattab. Kelahiran dan nasab Umar bin Khattab yaitu uh, Umar bin Khattab ibnu Nufail bin Abid al-Uzah ibnu Riyah ibnu Qurtub ibnu Razah ibnu Ati ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay al-Qairisi al-Adawi. Umar dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah atau tahun kelahiran Nabi Muhammad. Ini berarti Umar lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim binti Mughirah bin Abdullah bin Umar ibnu Maksum. Nasab Umar bertemu dengan nasab Nabi Muhammad pada Ka'ab ibnu Lu'ay. Umar berasal dari kalangan keluarga terpandang suku Adi yang termasuk rumpun Quraisy. Umar memiliki kecerdasan yang luar biasa, bahkan dikatakan mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Umar menjadi orang yang dipilih sebagai duta dari kabilah pada masa jahiliyah. Jika terjadi perselisihan di antara para kabilah, maka Umarlah orang yang diutus untuk melerai dan mendamaikan. Hal ini menandakan bahwa Umar memiliki kecerdasan, keadilan, serta kebijaksanaan. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menentang seruan Nabi Muhammad. Umar baru masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Pada waktu itu Umar berusia 27 tahun. Banyak riwayat yang menerangkan tentang awal masuk Khalifah Umar bin Khattab ke Islam. Akan tetapi di antara banyak riwayat yang paling dikenal ada riwayat yang berasal dari Anas bin Malik. Pada suatu hari Umar mendapat berita bahwa adiknya Fatimah beserta umminya telah masuk Islam. Seketika itu juga Umar mendadak menjadi marah dan geram. Umar segera bertandang ke rumah adiknya. Sampai di sana kontak kemarahan diluapkan pada adiknya. Umar pun menampar Fatimah dan umminya. Di puncak kemarahannya Umar lalu melihat sebuah lembaran yang bertulis ayat Al-Quran. Menurut sebagian riwayat ayat ini adalah permulaan surat Toha. Umar kemudian mengambil lembaran tersebut dan membaca ayat tersebut. Setelah bacanya Umar pun merasakan damai dan tenangnya di hati. Lantas Umar ingin menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itulah beliau masuk Islam. Yang ketiga yaitu Umar bin Khattab menjadi khalifah. Setelah Khalifah Abu Bakar memerintah selama kurang lebih 2 tahun, Abu Bakar jatuh sakit. Kondisi demikian menyebabkan muncullah kecemasan pada Umar apabila tidak segera menunjuk atau menentukan orang yang akan menggantikan jabatan sebagai khalifah. Abu Bakar kemudian bermusyawarah dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah berdasarkan masukan yang terima. Abu Bakar kemudian memilih Umar bin Khattab untuk menggantikan menjadi khalifah. Abu Bakar pun lalu membuat baiat yang berisi penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya, dan dengan demikian orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya. Mungkin itu dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Baik, kami akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yakni akan menjelaskan tentang kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam Islam, dalam dakwah Islam. Di sini disebutkan kebijakannya terdapat 9 kebijakan. Yang pertama yakni kebijakan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, Al-Quran diajarkan dan disebarluaskan ke seluruh pelosok negeri. Jadi dalam kebijakan bidang pendidikan itu adalah Al-Quran diajarkan dan disebarkan ke pelosok negeri. Yang kedua tentang kebijakan pembangunan masjid.
Pembangunan masjid juga menjadi perhatian Umar bin Khattab. Beliau memerintahkan para gubernur di Basrah, Kufah, dan Musir dan para wali di sepanjang wilayah Syam untuk membangun masjid besar di pusat kota dan juga satu masjid di setiap kampung dan suku. Sementara Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pun juga dibangun agar menjadi lebih luas. Jadi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu dilebarkan atau diperluas. Untuk yang ketiga, kebijakan kesehatan masyarakat. Dalam memperhatikan Selain memperhatikan ke masyarakatnya, Umar juga memperhatikan kesehatan masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, beliau banyak mendirikan klinik dan rumah sakit serta pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat yakni tentang kebijakan pembagian wilayah administratif. Pada masa Umar bin Khattab, juga pembagian wilayah administratif mulai diberlakukan. Umar membagi wilayah Islam menjadi beberapa provinsi dan distrik, yaitu Semenanjung Arabia, Semenanjung Irak, Persia, Mediterania Timur, dan juga Afrika Selatan. Selanjutnya untuk kebijakan yang kelima yakni kebijakan pemisahan antara eksekutif dan yudikatif. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, khalifah dan pejabat administratif memiliki rangkap jabatan sebagai hakim. Namun juga seiring perkembangan kekuasaan kaum muslimin, Umar berpikir bahwa kaum muslim membutuhkan mekanisme administratif yang lebih mendukung sistem pemerintahan yang baik. Yang keenam ini tentang ahlul halli wal akdi. Kebijakan yang keenam yaitu ahlul halli wal akdi, yaitu lembaga yang dibuat untuk menetapkan penyelesaian dan kesepakatan atas suatu hal. Anggota lembaga ini berasal dari para ulama dan cendekiawan. Terus yang ketujuh yakni tentang kebijakan permusyawaratan terbuka. Di masa kepemimpinannya, Umar juga memulai kebijakan permusyawaratan terbuka. Musyawarah ini dilakukan di masjid ibu kota dan dihadiri oleh anggota majelis atau oleh Umar bin Khattab sendiri. Masyarakat ini setiap masyarakat boleh menyampaikan keluhan dan menyelesaikan masalah bersama. Yang ke-8 yakni kebijakan bangunan pusat pembendaharaan negara. Atas usul Walid bin Hisham, Umar bin Khattab pun membangun pusat pembendaharaan negara yaitu Baitul Mal di Madinah dan kota-kota lainnya. Terus yang nomor 9 yaitu kebijakan bangunan infrastruktur. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab juga membangun berbagai infrastruktur, mulai dari bangunan kota, saluran air, dan bangunan penunjang pemerintah seperti bangunan keagamaan, bangunan militer, bangunan sipil. Bersama dengan bangunan tersebut dibangun juga fasilitas penunjang seperti jalan dan jembatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah perkembangan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah untuk menggantikan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang telah wafat. Situasi sosial dan politik pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada dalam keadaan yang stabil. Wilayah yang dikelola pemerintahan Islam pada waktu itu semakin luas, sehingga usaha dakwah atau penyebaran syariat Islam dan pendidikan Islam mengalami perkembangan yang pesat pada masa beliau. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga berperan secara langsung sebagai pendidik dalam melakukan penyuluhan dan pembinaan umat Islam. Nah, untuk mendukung kegiatan pendidikan, Khalifah Umar mengangkat dan menunjuk tenaga-tenaga pendidik untuk seluruh daerah. Khalifah Umar adalah orang yang pertama yang mencetuskan ide perlunya dilakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika itu ayat-ayat Al-Quran tersebar di berbagai tempat, di lempengan batu, pelepah kurma, pada tulang belulang, dan sebagainya. Nah, demikianlah perkembangan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Usaha perluasan wilayah Islam pada masa beliau memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa ini meliputi seluruh semenanjung Arab, Syria, Persia, dan Mesir di Afrika Utara.
Nah, dengan meluasnya wilayah Islam, maka kebutuhan terhadap kegiatan pendidikan dan pembinaan umat juga menjadi meningkat. Sebab apa? Sebab orang-orang yang baru masuk Islam di berbagai daerah sangat jelas memerlukan bimbingan dan pembinaan dalam pengamalan ajaran Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.